Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya nama Solihin Al-Muhsinin dari Fakultas Tarbiyah Prodi MVI semester 1 Institut Agama Islam Ba'arif Darul Fikri Indramayu. Sebelumnya kami akan membahas sesuai ujian ulangan akhir semester pada tanggal 13 Januari tahun 2025 Masehi. Ungkapan rasa syukur kami dan bahagia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada saya, alhamdulillah, bisa mengikuti ujian akhir semester pada tahun 2025 Masehi. Dan alhamdulillah bisa belajar di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Ba'arif Darul Fikri. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda alam, Nabi dan Rasul, panutan umat Islam di dunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terselamatkan dan mendapatkan syafaat tentunya dari Nabi kita tercinta. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Muhammad Herianto Al-Fudoli MHI, beliau sekaligus rektor yang saya muliakan. Semoga beliau, guru kami, pembimbing kami, tetap sehat selalu dan bahagia selalu, dipermudahkan segala urusannya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya menyampaikan atau menjelaskan tentang sesuai ujian ulangan akhir semester moderasi beragama. Mohon kiranya kritik dan sarannya Bapak dosen kami tercinta agar kami bisa mampu memperbaikinya penjelasan yang saya sampaikan kesempatan ini. Moderasi beragama, moderasi itu apa dan beragama? Moderasi ialah sikap yang sedang, tidak berlebih-lebihan, tentu cenderung ke arah tengah atau tidak memihak. Sedangkan beragama yaitu pernyataan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama sendiri diartikan sebagai sistem mengatur tata keimanan, peribadatan, dan kaidah pergaulan manusia di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat tentu tidak lepas yang namanya perbedaan-perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan ini sudah jadi ciri khas di negeri kita, Republik Indonesia. Pertanyaannya, pentingkah moderasi beragama di Indonesia kita yang kita cintai? Tentu jawabannya sangat penting. Moderasi beragama, kita menyikapinya, hal perbedaan harus ambil dengan cara bijak, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ila akhirih. Artinya Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan. Ayat ini bernilai sangat moderasi beragama. Tentu mengandung nilai-nilai yang penuh adil, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ayat ini tentu mengandung bersikap toleran, bersikap terbuka, menjunjung tinggi kasih sayang, menghindari sikap kekerasan, dan tentu ayat ini mengandung agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, izinkan saya akan menjelaskan sesuai tema moderasi beragama, mengajak kebenaran tanpa memaksa dan kekerasan. Islam masuk di Indonesia tanpa kekerasan, tanpa paksaan, melalui jalur adanya perdagangan, adanya perkawinan, jalur adanya pendidikan. Islam masuk adanya dengan cara kesenian, tasawuf dan politik, semua itu tidak ada paksaan, apalagi dengan cara kekerasan, sehingga masyarakat dapat mudah menerima masuknya agama dan budaya dikarenakan Islam dengan cara damai, santun, tanpa kekerasan. Kalau di antara sesama kita sebagai warga negara Republik Indonesia ada yang tidak sesuai cara mengajaknya dengan cara paksaan, apalagi dengan cara kekerasan, menganggap caranya dia paling benar, berarti dia masih belum mengerti bagaimana kita cara mengajak yang baik, cara yang bijak. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita umat manusia agar menerima agama Islam tanpa paksaan, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, dan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tentu kita mengajak kebenaran dengan santun. Al-Quran mengajarkan kita untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Sampaikanlah dengan cara baik. Allah lebih tahu siapa yang sesat, siapa yang salah, dan siapa yang mendapatkan petunjuk kebenaran itu dari Allah. Apalagi perbedaan agama tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang atau kelompok untuk memusuhinya atau menghancurkan dengan kekerasan, apalagi menghakimi cara sendiri. Sebelum kesimpulan yang harus kita dimiliki, ada 4 pilar moderasi beragama. Yang pertama, kita harus komitmen kebangsaan. Yang kedua, harus toleransi antar agama atau budaya. Yang ketiga, anti kekerasan di antara kita dalam hal apapun. Yang keempat, atau akomodir terhadap nilai budaya lokal. Oleh karena itu, moderasi beragama, apapun perbedaannya, harus kita bisa sikap tengah-tengah dan bijaksana. Sikap tengah-tengah ini bukan berarti sikap yang tidak memihak
selalu ada di tengah-tengah saja. Namun sikap tengah ini tetap harus bisa memilih berpihak yang mana benar, karena orang yang mudarat itu disebut juga adil, profesional dalam bersikap, artinya tidak berlebih dan tidak menguranginya, tahu mana yang menang benar-benar salah dan mana yang benar-benar harus kita berpihak. Oleh karena itu, kenapa kita dilarang dalam beragama segala sesuatunya jangan berlebih-lebihan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Karena apa? Sesuatu yang berlebihan tidak disukai oleh Allah. Dan segala sesuatu yang gak disukai oleh Allah pasti akan mendatangkan keburukan untuk kita. Seperti contohnya, washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau kekurangan makan bisa marah-marah. Kalau makan berlebih-lebihan ya akhirnya jadi bodoh. Contoh lagi dalam hal ibadah juga, seperti sholat, kita jangan berlebih-lebihan dalam ibadah. Sholat duhur 4 rakaat jangan dikurangi 3 rakaat, dan juga jangan dilebih-lebihkan sehingga sholat duhur 4 rakaat menjadi 5 rakaat, malah disalahkan, Allah tidak suka. Itu namanya hulu, berlebihan dalam beragama. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 77, orang yang suka berlebih-lebihan itu ciri-ciri orang-orang kafir, yang artinya katakanlah Muhammad kepada ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam beragamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, menyesatkan manusia dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Sebagai kesimpulan, sesuai tema moderasi beragama mengajak kebenaran tanpa memaksa. Kalau ada permasalahan, ambillah cara yang bijak, penengah, tidak berat sebelah. Bisa jadi pendapat yang kita tidak sukai padahal itu baik. Sebaliknya bisa jadi pendapat yang kita sukai tidak baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak suka, membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sebagaimana juga Rasulullah dipertegas, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah tengah-tengah. Tema yang saya sampaikan sangat penting, mengajak kebenaran tanpa memaksa. Tentu Allah Subhanahu wa taala dipertegaskan lagi dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhirih. Kita diperintahkan mengajak kebenaran dengan cara hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hikmah yang dimaksud itu adalah kebijaksanaan, arif, adil, penyampaian sesuai pada tempatnya. Oleh karena itu, bijak-bijaklah dalam menyikapi permasalahan atau perbedaan di antara sesama, baik suku, agama, ras, budaya di tengah-tengah masyarakat kita. Karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengajak kebenaran itu dengan cara hikmah, bukan cara pemaksaan, apalagi dengan kekeras yang akan menimbulkan perpecahan, yang akan menimbulkan permusuhan di antara kita. Itulah yang saya dapat sampaikan. Semoga kesempatan ini saya bisa mengambil manfaat, khususnya pribadi sebagai manusia yang banyak kekurangan, kelemahan. Sebelum mengakhiri penyampaian ini, saya mau mengajak kepada penegak-penegak kebenaran, semangatlah dalam mengajak dengan cara hikmah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Perbedaan merupakan suatu hal yang biasa. Bahkan menurut Allah Subhanahu wa taala dalam pandangannya, perbedaan adalah rahmat. Jadikan setiap perbedaan harus dikelola dengan baik sehingga menjadi bernilai, bermanfaat untuk manusia-manusia lainnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang penyampaian ini bermanfaat. Mudah-mudahan kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya hanya saya pribadi. Maaf kurang dan lebihnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.